Udah? Udah. Oke, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur, satu-satunya acara orang di channel orang bersama saya Abdur Arsyad dan Abdel Ahrian. Saya tadi mau bilang Abdur Ahrian lagi, Abdel Arsyad. Wow. Ketelisut. Abdel sama Abdur itu satu Abdur itu dari Abdul Arsyad. Jadi Dari Abdur, Abdu. apa tuh? Hamba kan? Hamba, ya. ya. Abdu Al Abdu. gitu ya. Jadi Abdul tergantung. Abdel dari mana datang Abdel? Abdul tuh Abdul bahasa Mesir. Abdel. Oh, kalau Bahasa iya dialek beda dah. jadi gitu. kayak wadduhe, Iya. walaili idza saje. Iya, ada beberapa gaya kan tuh. Apa sih namanya kalau gitu? Kiroat. Iya. Bener gak? Kiroat 7 sab'ah. kiroat. Kiroat sab'ah biasanya bilang. 7 kiroat. 7 itu sab'ah kan? Iya, sab'ah ya. Sabtu tuh hari ke-7 berarti. Ahad hari pertama. Benar. Iya. Ahad. Iya betul, berarti kiroat sab'ah. Sab'ah 7 kiroat. Ya. Itu apaan? Kaos. Festivalis. Apa sih itu? Grup ya? Band. Band apa? Band dari Jogja kalau saya tidak salah. Lo beli kaos band gitu, lo denger gak bandnya? Dengar. Semua Tapi kaos saya band? tidak tahu lagu-lagu terbarunya sekarang. Oh. Saya Hits Kids kalau tidak salah. Albumnya saya beli CD-nya, covernya warna merah. Hits Kids kalau tidak salah. Nah, itu pertama kali saya tahu Festivalis. Hah? Menantang rasi bintang. Itu lagunya. Gitu. Gue memang berhenti ngulik-ngulik lagu tuh emang tahun-tahun 2000-an tuh udah nggak lagi gitu. Ada yang baru, nggak ngulik lagu-lagu baru gitu, Dur. Udah lama banget berhenti pengetahuan musik gue. Saya juga sama, Cing. Ya, tapi lo berhentinya tahun 2000 berapa? Nggak bareng, berhentinya gue duluan pasti. Kayaknya umur 30, 40 gitu udah berhenti deh. Nyari yang baru. Karena lagu baru ini menurut saya pribadi ya. Sebagus-bagusnya lagu baru, dia tidak punya kenangan di hidup saya. Belum. Kan waktu lo kecil. Iya, waktu lo pertama kali denger lagu yang punya kenangan sama lo juga awalnya lo belum punya kenangan. Iya, tapi maksudnya kita betul-betul gelas kosong kan. Oh, oke. Kemudian hidup bersama musik tersebut dan segala macam. Ya. Jadi Kenapa nggak bisa ngisi lagi gelasnya karena udah penuh? Iya, kenapa sekarang lebih suka lagu-lagu yang zaman SMA, SMP, SD segala macam ya karena memang dengar lagu itu ada kenangan gitu. Ada hal yang terlintas, peristiwa apa segala macam Nah, gitu. waktu lo SD SMP ngapain lo denger lagu itu? Padahal kan lagu itu belum punya kenangan. Tidak didengar, dia terputar di angkot, terputar di tape-nya tetangga. Emang angkot sih. Emang lo dengernya di angkot terus. Iya. Lo denger musik di angkot Di angkot terus saya. Cerita. Jadi nggak kelar itu lagu. Orang begitu habis diputar lagi sama sopirnya. Diputar pakai uang, ulang lagi. Iya gini, kaset karena masih kaset. Masih kaset. Iya. Gitu. Hah, diapain tuh? Kitanya yang tengah, dia lu ditarik. Gitu dilulahin dikit biar basah, biar licin. Biar apa soalnya? Biar licin. Hah? Diludahin biar licin. Kenapa? Diludahin biar licin. Iya, memang begitu dia. Suka gitu dia. Itu bukan pita kaset. Pita suara kan maksudnya kan? Iya, pita suara. Pita suara kalau nggak ada ludahnya mah nggak bisa keluar suaranya. Iya. PPTJ udah 2 kota nih, Malang dan Surabaya. Sejauh ini gimana? Ketika ini tayang, insya Allah sudah Jogja juga sudah selesai. Insya Allah. Semarang juga? Semarang bertepatan ini tayang jam 7 malam kan? Ya. Saya sedang di backstage. Sedang siap-siap untuk tampil Semarang. Jam 6 ini tayang. Open gate berarti. Sudah siap-siap mau open gate. Open gate-nya 6.30. Lo juga nggak tahu ya ini tayang jam berapa lo ya? Lo nonton nggak Ngabdur?
nonton, tapi tidak pernah di jam tayang kan. Oh iya benar. Saya nontonnya udah jam 9 malam, jam 10 malam gitu-gitu. Jadi yang masih bisa beli tiket pas orang nonton ini yang mana? Bandung, Bogor, Jakarta. Jakarta ada gua. Semarang juga masih bisa karena belum open gate nih. Ayo buruan. Iya. Jakarta ada gue. Ya. Berapa menit? 10, 15. Kemarin ada di Surabaya. Surabaya apa Malang? Di Surabaya kalau tidak salah. Di Surabaya ada satu mas-mas pejuang setrika. Waktu foto sama saya dia bilang, Bang Abdur, saya pejuang setrika gitu. Andra. Saya sebenarnya dia udah mau ngalahin delegasi gitu dengan bangga gitu. Kalau gue kan jalan ya. Delegasi mah biasa aja. Gue belum ada itu. Sih, gue belum ada yang Cing, gue pejuang setrika belum. Belum ada. Kalau delegasi ada, delegasi. Cing, delegasi. Itu kayak sebuah apa ya, perkumpulan rahasia gitu. Saya sudah banyak. Sudah banyak? Banyak banget. Bahkan sebelum PPTJ ini banyak banget yang pejuang setrika gitu. Saya ketemu di daerah di mana gitu. Bang, saya pejuang setrika. Mantap. Nah, ada mas-mas pejuang setrika. Waktu foto terus dia bilang, Bang, saya pejuang setrika. Sebenarnya saya tuh pengen nonton yang di Jakarta, soalnya ada Cing Abdelnya juga gitu. Terus saya bilang, oh iya sih, ada gitu. Terus dia bilang, nanti deh saya usahakan kalau tidak ada halangan apa, pengen nonton lagi yang di Jakarta. Kata mas itu. Oh itu gitu doang. Gitu doang. Saya cuma pengen cerita gitu doang. Iya. Gitu aja ceritanya. Pejuang setrika di Twitter kan juga ada yang nanya di mana aja tuh gitu. Apanya? Ada yang nanya apa Abdel ada di kota mana aja? Cing Abdel di mana aja? Ternyata Jakarta doang. Jakarta lo pada nonton ya? Kenapa tidak dibawa ke daerah yang lain? Kami nggak mampu bayar ya. Yang di Jakarta aja saya minta gratis. Ke Cing Abdel gratis lah. Saya nggak ada duit buat bayar Cing Abdel. Gue langsung gitu. Ya gimana ya gitu. Ya gimana Cing, ya gimana. Ya gue akan bikin materi khusus buat PPTJ. Kostum gue lagi berpikir nih, gue mau bikin sama. Jangan dibocorin sekarang dong, nanti nggak surprise. Iya, gue masih mikir nih kostumnya apakah yang gue ada atau gue bikin khusus buat itu gitu. Oh iya boleh. Kalau yang ada udah terfikirkan mau pakai yang mana gitu. Pakai kostum Dumbledore aja. Kayak kepala sekolahnya Hogwarts. Harry Potter. Hogwarts. Pakai jubah-jubah gitu. Jubah-jubah. Kalau mau bikin sendiri ya. Kalau mau bikin sendiri lagi kok. Kalau mau nyewa ya gitu ya. Gimana Dur? Perasaan lu dua kota itu? Alhamdulillah sih, saya puas. Malang dan Surabaya, alhamdulillah. Sejujurnya saya tuh keluar panggung aja saya terharu, Cing. Saya tuh sepanjang set ya, sebenarnya kalau mau jujur-jujuran sepanjang set tuh saya tahan nangis sebenarnya karena saya terharu. Terharu dengan maksudnya kok ada ya orang bayar tiket buat nonton saya itu. Dan jumlahnya ratusan. Iya, saya terharu. Maksudnya, saya siapa gitu orang mau beli tiket. Ya lo Abdur lah. Iya. Kepala suku pejuang setrika. Salam satu panas. Iya. Oh iya ada nggak? Nggak ada gitu ya, nggak ada. Belum ada. Nggak ada salamnya. Iya. Cuma gue belum kayak gitu. Delegasi nih Cing. Itu kayak sesuatu rahasia gitu. Nanti apakah pejuang, ntar gue ketemu orang-orang di Ngabdur, kira-kira ada nggak gue pejuang setrika nih Cing gitu. Cing, saya sering, mungkin karena Cing Abdel selain di sini juga di Ohihi, jadi. Iya. Tapi kalau yang di sana banyak. Banyak Cing, banyak. Yang nonton PPTJ ini? Iya, yang di Malang dan Surabaya ya. Iya itu dua itu. Paling banyak ibu-ibu.
Saya tuh Kenapa beneran ya? Iya, Kenapa beneran, beneran? Oh, beneran. itu ya? saya tuh apa? Ada ibu-ibu satu di Malang yang protes sama suaminya. Dia datang nonton sama suaminya. Ibu-ibu bapak-bapak lah. Iya. Lebih tua dari saya. Iya. Dari tampilan lebih tua dari saya. Itu datang ngomong, Mas Adur, ini loh apa Ngabdur jangan sering libur dong. Nah, kan? Kasihan pakaian kan? suami saya nih. Terus suaminya nyaut, iya, istri saya jadi nggak setrika katanya. Tapi bercanda, mereka bercanda. Iya, nggak maksudnya segitunya loh, Dur, militansinya. Bercanda tapi. Sampai Ari Kriting bikin konten yang Nyetrika. Suasananya istrinya lagi nyetrika di depan TV dan dia di TV-nya itu adegan kita. Dan gua ketemu Ari tuh setelah itu. Ketemu di mana? Di HH. Gue podcastnya si Aci, gue. Oh ya. Ari, happy gak? Pasti kan gitu sekarang ya ketemu dia kan. Orang-orang pasti nanya, happy gak Mas Ari gitu. Ya, pergi ngomong, weh, nonton Abdur ya? Ya, itu kan saya detil kan. Pas lagi setrika, tontonannya itu. Emang jago deh kalau detil gitu. Iya, Emang. detil dia gitu. Detil. Dia. Iya, dia taruh gitu aja, gak ada suara, gak ada apa gitu. Karena nggak ganggu dialog juga kalau ada suara, Iya. Cing. Jadi kan ketahuan bohongan banget gitu. Masa nonton gak ada suaranya? Benar. Gimana sih, Ri? Gitu. Kalau lo mau detil, suaranya harus ada. Iya. Suara buat jadi ambient saja. Kayak gitu. Takut ngeganggu. Ganggu siapa? Ngeganggu dialognya mereka lah. Ya dia dialog di luar. Gambar kita gimana dong? Gambar kita di situ, dia dialog doang. Off cam. Dialognya dia off cam. Aduh, Ari. Nah, gitulah. Cing Abdul ngomong apa aja di sana, di HH? Sama Aci dan Priska ya? Aci dan Priska. Ngobrol apa aja? Sudah tayang? Belum. Ngomongin masa kecil gue. Mereka tayang kapan? Aku nggak tahu tuh kapan. Kayaknya kita duluan, kita bahas aja langsung. Dia ngomongin masa kecil gimana, masa kecilnya hidupnya di mana, gimana. Terus di momen itu, gue tuh baru merasa tua, Dur. Bener-bener gue merasa tua setelah ada obrolan-obrolan. Terus kayak misalnya Aci tuh ngomong, iya gue dinasihatin nih sama Cing Abdul tentang ini. Terus gue langsung mikir, apa gue sekarang sering nasihatin orang ya? Cing Abdul ketemu saya nggak ngerasa Cing Abdul tua ya? Enggak gue. Ya ampun, saya ini muda banget. Cing Abdul harusnya ngerasa Cing Abdul tua. Enggak gue. Berarti saya tua dong? Bukan lo yang tuanya. Maksudnya, gue tuh ngerasanya kita seumuran aja kalau udah ngobrol gitu. Seumur, gimana sih? Tapi yang orang itu inget adalah kayak petua gitu, Dur. Yang gue inget nih, Cing Abdul pernah ngomong ini. Oh, karena Aci Suca. Anak sekolah. Oh. Bareng di anak sekolah. Cing Abdul sering kasih petua. Nggak tahu deh gue sering kasih petua atau kagak ya. Itu dia, makanya akhirnya gue, jangan-jangan emang gue udah mulai sering ngasih nasihat ke orang nih. Udah kayak bapak-bapak, Dur. Ya kan memang bukan kayak bapak-bapak, emang udah bapak-bapak. Maksudnya ininya. Kelakuannya. Kontennya tuh bapak-bapak. Maksudnya casing oke lah gue bapak-bapak gitu. Cuman kayaknya kontennya jangan lah. Gitu dalam hati gue nih gitu. Cuman mungkin secara ini ya. Naluriah gitu. Ada orang yang cukup dekat sama gue dan kayaknya gue Dan masih muda. Terus dalam tanda petik gue ada rasa sayang gitu ke dia. Terus gue ngeliat, kayaknya lu jangan gini dah. Karena gue pernah gitu misalnya gitu. Oh. Lu jangan gini dah. Oh, jadi Cing Abdul nasihatin biar dia jangan pakai sabu. Bukan. Goblok. Apa sih? Kan lu jangan gitu nih dah. Soalnya gua pernah gitu. Apa dong? Ya enggak, ya apa aja. Oh, jangan berteman sama Bang Temon. Ya misalnya gitu. Udah lu jangan terlalu dekat sama Temon. Oh, gitu. Gua udah pernah. Oh, gitu. Itu maksudnya bukan cuma jangan gitu. Mendingan lu gini deh. Maksud gue menyayang misalnya, ini anak muda umur kayaknya setengah gue tapi udah ada di posisi yang sekarang tuh enak banget sebenarnya lo udah bisa melakukan hal-hal yang banyak dan bermanfaat gitu. Ya. Sayang kalau dibuang-buang waktunya gitu. Oh. Gitu emang naluri kebapaan kali ya. Iya, naluri kebapaan. Dan
Latisha dengan Aci tidak terlalu jauh lah. Ya jauh lah. Latisha itu mau SMA, Cing. Iya. Ya maksudnya itu anak masih pantas jadi anak gue juga si Aci, Afa. Yang kayak gitu-gitu masih pantas jadi anak gue juga. Iya, Mamat. Mamat katanya jadi anak Cing Abdel. Anak angkat. Durhaka ya. Diangkat untuk jadi anak durhaka. Sampai tadi gue terakhir WhatsApp. WA. Nggak balas? Nggak balas tuh anak. Masa sih? Iya. Sama saya udah balas. Sama gue belum. Terus kan dia pasti sering ketemu Gilang kan? Gilbas gitu. Gilbas bilang, lu ditanyain lo sama ini WhatsApp nggak dibales. Ya emang sengaja gitu. Dia bilang gitu ya? Iya. Emang sengaja ya? Emang Bangke, budi pekertinya rusak. Rusak emang dia. Akhlaknya nggak karimah gitu. Nggak BUMN lu. Susah tuh. Nggak terima BUMN. Susah masuk BUMN. Iya. Dia punya BUMN sendiri kan? Apa tuh? Ya kalau udah merdeka. Maksudnya kalau udah merdeka secara ekonomi, Ya. bisa bikin BUMN sendiri. Maksud saya gitu. Iya. Apa nih kita nih? Oh, lanjut dulu tadi. Oke. Jadi, 2 kota Malang dan Surabaya. Dua-duanya tidak sold out, tapi lumayan rame. Ya. Lebih dari setengah. Ya. Lebih dari setengah kapasitas. Saya terharu, pertama itu, kemudian maksudnya terutama Malang misalkan ya. Malang tuh kan nonton Abdur di Malang tuh kan nggak spesial sebenarnya, Cing. Karena Abdur orang Malang. Iya, karena saya lahir stand up-nya dari situ. Ya. Setiap minggu saya stand up di situ, bahkan seminggu ada 2-3 kali gitu saya stand up di Malang dulu. Dan setiap kali pulang ke Malang juga masih sering open mic. Jadi sebenarnya tidak terlalu spesial nonton saya di Malang. Surabaya juga sama. Saya juga sering stand up di Surabaya, jadi tidak terlalu spesial, tapi begitu ada orang yang beli tiket dan nonton itu saya terharu sekali. Terus banyaknya tuh bapak ibu-ibu penonton saya. Pasar lo. Sebenarnya seumuran lo kali Dur. Cuman memang tampilan. Mungkin karena beliau-beliau sudah jadi guru ya. Iya. Jadi memang tampilannya lebih bapak dan ibu-ibu. Iya. Sama lah ya. Lo kan juga masih ngerasa muda-muda aja kan? Saya masih merasa seperti anak SMA sih. Saya ini kalau main jadi Roy di balada si Roy masih cocok loh. Masa nggak cocok sih? Cocok. Karena sebenarnya kita Makanya selalu ngerasa kita kecil loh, Dur. Gue ya. Kalau gue nih, kayaknya nggak ada yang berubah dari gue kecil. Gue bisa sejauh gue bisa mengingat ya gitu ya. Kayak gue begini-begini aja deh gitu. Nggak berubah. Maksudnya apa namanya? Cara berpikir, kayaknya gue masih muda mulu gitu, Dur. Oh, mikirnya maksudnya masih muda aja gitu. Kenapa ya? Lo juga nggak apa? Lo ada perasaan udah tua? Lo punya anak, gue udah nikah nih, gue kayak gini gitu. Kalau saya itu merasa yang selalu bikin saya sadar kalau saya tua tuh ya anak pasti sih. Kayak udah gede aja segini, udah bisa gini. Nah itu saya langsung ngerasa, berarti saya udah tua gitu. Tapi kalau ketika di luar berkumpul dan segala macam, saya tidak merasa tua. Iya. Apalagi isinya bercandanya begitu ya, maksudnya ya anak-anak kalau ketemu ya bercandanya kayak anak SMP juga gitu. Iya. Nggak ada yang berubah cara bercanda gitu. Kadang kalau kayak ngobrol sama teman-teman di Comika lah gitu ya. Kemudian baru tahu mereka tuh kuliah angkatan 2018, ada yang kuliah angkatan 2015, 2012, itu baru saya sadar bahwa saya tua ya. Lo angkatan? Kuliah 2006. Iya. Ya makanya saya bilang, saya tua jauh sekali gitu. Iya. Bahkan ada tuh anak-anak tuh yang sekarang kayak di kampus mereka jadi LO apa gitu, saya tanya-tanya. Itu mereka tuh kelahiran 2001, 2000, ada yang 2003 gitu-gitu. Saya pikir, Murah ya? saya tua ya. 2003 ya, murah.
Dia tunggu saya sebut itu tuh. Tadi waktu saya sebut 2000. Iya, dia kenapa sebut. jadi kok jadi ke 2000 balik, harusnya 2001, 2002, pas 2003 murah ya gitu. Akan lebih dapat kalau setupnya dari 2001 ke 2002. Betul sekali. Tapi lo tadi mundur ke 2000. Gitu ya. Ya, Orang gua ngerasa tahun 90-an, Dur, itu baru kemarin. Masih deket, masih bisa gua gapai gitu. sekarang udah Tahun 90 itu 30 tahun, 32 tahun yang lalu, Dur. tahun 2000 tuh 23 tahun yang lalu, Iya, Cing. apalagi tahun 2000 ya. Hah? Maksud gue, tahun 90 aja, itu merasa masih ada di samping gue gitu. Oh, apalagi tahun 2000. Apalagi yang tahun 2000, kayak kayak baru banget gitu. Tapi kayak tahun 2000 tuh dunia serba mesin, makanan minum memakai mesin. Tahun 2000 dunia serba mesin. lagu apa itu? Kasidah. Itu aku tahu. Nasi Daria? Saya tidak tahu kasidah apa. Pokoknya dia yang satu grup dengan jilbab-jilbab putih. Iya, Nasi Daria lah harusnya. Nasi Daria itu jilbab-jilbab putih itu. Jilbab putih. Kayak Nasi Daria itu. Lambang kesucian yang bersinar di tengah malam. Oh, Iya. gelap gulita. Di balik senyummu tersimpan masa depan cerah. Masa Nasi Daria itu? Nasi Daria bukannya baru-baru ini? Ya, Nasi Daria mau dari dulu, lo belum lahir kali dia udah ada. Oh iya. Nasi Daria itu. Oh, sekarang kembali terkenal. Kembali terkenal. Oh, berarti mereka mungkin itu. Lagu perdamaian itu Nasi Daria. Kalau ini yang Perdamaian. Itu Nasi Daria. oh, berarti mereka mungkin satu kaset itu. Iya, udah Ini lama. kalau ini yang ini. Di langit ada Ada matahari bersinar Iya, kayak Nasi menari Daria. bumi. Bahkan dia ada lagu tentang wartawan. Ada juga ya. Ada lagu tentang wartawan. Namanya wartawan. Maksudnya begitu besar apa namanya peran media di lagu Kasidah itu lagi menggambarkan begitu besar peran media di dunia ini. Dia lagi mengcapture. Saya nggak tahu lagunya wartawan. Saya tahu dia jilbab putih. Tahun 2000 dunia serba mesin. Di langit ada matahari. Itu yang saya tahu. Ya, perdamaian juga. Tapi perdamaian tuh sudah ini sama Gigi juga. Jadi orang bisa tahu dari Gigi juga Iya, gitu. Ya, dibawain lagi sama Gigi. Tapi lagu Nasi Daria itu. Nah, jadi penonton saya itu bapak ibu-ibu banyak. Ya. Kemudian Tuh, tahun tahun 75 Nasi Daria. berarti ini dong personilnya udah beda dong pasti. Oh iya, ya nggak apa-apa, emang nggak boleh grup ganti-ganti personil, tapi itu Nasi Daria. Oh ya. Grupnya. Oke. Bukan nama orang sih Nasi Daria, panggilannya Ria bukan. Nah, mungkin Nasi Daria itu dari nasid ya, nasid. Nasid yang dibawa dengan ceria. Nah mungkin, ya nasid Daria ya. Oke, tadi bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang kan kebanyakan guru-guru. Ya saya senang aja ada guru-guru yang datang nonton kemudian waktu foto kasih komentarnya, feedbacknya, saya lumayan suka gitu. Berarti dia menyisihkan tuh uang dari gajinya sebagai seorang guru Iya. untuk nonton lu. Iya. Yang mana keuntungannya juga kan Ada buat kitabisa.com. buat guru honor ya. Buat guru honorer. Iya. Tidak saya ambil juga. Keuntungan ini Keuntungan PPTJ enggak. sama sekali lo tidak ambil. Tidak ambil. Ih, Kalau untung ya Cing ya. pasti untung. Insya Allah mudah-mudahan. Pasti untung. Insya Allah. Enggak, ya pasti. Karena udah nih. Per kota paling nggak 2 ke kota ini udah pasti untung. Saya belum tahu tapi aduh saya bongkar dapur nanti nih. Ya nggak apa-apa kan, bongkar dapur kan. Sekarang tuh open kitchen. Konsepnya. Oh, open kitchen ya, nggak apa-apa lah ya. Si restoran aja dikasih tahu nih dapur gua kayak begini. Jadi sebenarnya Cing, nggak apa-apa lah saya bongkar aja lah ya. Jadi saya itu meeting terakhir itu 2 minggu sebelum kami jalan lah. Itu kami merugi 90. Merugi. Merugi 90 juta.
Dengan perhitungan yang sampai terakhir itu? Ya, Oke. 2 minggu sebelum jalan. Itu 90. Nah, kalau 90 rugi, deal-dealan saya itu 50-50. Ruginya? Ya, kita rugi, kita tanggung 50-50. Ya. Comika Ivan tanggung setengah, saya tanggung setengah. Ya. Jadi sebenarnya kalau itu rugi, yang tetap bisa didonasikan yang di kita bisa. Yang langsung ke kita bisa Ya. itu. Oke. Tetap Nah, ada. mudah-mudahan tidak rugi. Nggak rugi. Mudah-mudahan tidak rugi. Jadi bagiannya saya bisa masuk ke kita bisa juga. Iya, iya. Gitu sih. Iya, iya. Jadi pas lah kalau gue gratis ya. Pak, itulah kenapa makanya saya bilang mau bayar Cing Abil bayar berapa gitu. Mau bayar sedikit tidak pantas, mau bayar banyak utang kita udah banyak. Iya, iya, iya. Gitu. Kalau gue kan prinsipnya begini, kalau dikasih gue terima, kalau nggak dikasih ya gue minta. Bener, nggak ada. Itu mah opsi apa itu begitu tuh. Prinsip apa begitu? Iya, iya, iya. Iya. Oke, ini jadi PPTJ itu penuh dengan manfaat buat lingkungan, buat sekitar maksudnya. Insya Allah. Wah, penuh manfaat buat sekitar. Niatnya tuh udah baik gitu. Jadi tolong di ludesin itu tiket supaya ada keuntungan yang akan disisihkan juga untuk para guru honorer. Itu masih ada di Semarang udah enggak lah, udah jam berapa nih kan? Udah mulai kan? Udah mulai. Udah mulai. Udah jam 9. Enggak kan kita mulainya tadi jam berapa? Sorry. Udah berapa menit tadi nih? Ini udah berapa menit, Bang? 26. Ya. Setengah jam udah. Udah mulai Masuk. open gate, udah mulai masuk. Udah mulai open gate. Nah, lo bisa beli buat di Bandung, Bogor, sama Jakarta tuh. Segera habisin tiketnya. Di Jakarta ada gua. Ya, nah terus saya mau bilang apa tadi? Apa? Saya bilang apa lagi tadi? Saya tampil terakhir lagi. Kita tapping terakhir kan? Materinya masih saya susun. Ya. Sekarang udah ketemu saya tulis yang pakem. Bagus. Nah, ada yang komen tuh gue lihat dari antara beberapa yang posting dan nge-tag ke gue juga di situ. Dia bilang tadi awalnya ragu mau beli karena selalu denger di Ngabdur setlistnya masih belum siap, masih belum ini segala macam gitu. Tapi itu terbayarkan semua dia bilang. Gue di Twitter atau di mana ya gitu ya? Twitter. Di Twitter ya. Di Twitter terbayarkan semua dengan setlist yang cakep. Jadi nggak rugi dia bilang. Insya Allah teman-teman. Jadi full pendidikan. Kalau benar-benar kayak kalau yang saya rasakan di panggung, ya benar-benar saya itu seperti guru yang lagi ngisi jam kosong. Tahu kan guru kalau lagi ngisi jam kosong kan, dia cerita aja ngalor ngidul ke sana kemari, tapi intinya tentang pendidikan. Bagaimana anak-anak ini, siswa-siswa untuk pentingnya pendidikan, pentingnya sekolah segala macam. Nah, gitulah kurang lebih. Jadi saya cukup pede dengan materi di 2 kota di Malang dan Surabaya, alhamdulillah pecah. Dan saya suka dengan ritme setlist yang akhirnya dibikin. Jadi awal itu ringan jenaka masuk ke tengah, mulai argumen-argumen serius, tapi ada jenaka-jenakanya juga. Jadi awal kayak orang biar tertarik dengan apa yang dibahas, sudah tertarik, di tengahnya saya kasih masuk argumen segala macam yang butuh keseriusan untuk kita sama-sama berpikir di situ. Kemudian saya tutup dengan yang ringan-ringan lagi gitu. Dan saya cukup puas akhirnya dengan bisa jadi begini, jadi agak enak. Openernya siapa? Openernya Odi Ajalah dan Banyu Alam. Di semua kota.
Di semua kota. Alhamdulillah aman. Odi aman. Aman. Bukan Ogi gitu. Ogi Sitompul ini Odi. Odi aja lah. Yang kurus ya, yang kurus. Ya, pernah kesini nggak sih? Pernah dia ngabdur tapi. Pas gue lagi ke... Belum. Udah, malah gue yang tahu. Lo nggak pernah nonton sih. Nggak pernah nonton ngabdur. Gue lagi Kamrik ya, Mar. Saya bukan sama Yono. Oh, Yono juga. Di Yono, Ristek. Ristek. Odi belum pernah saya ngabdur. Udah. Saya itu, Odi aja lah udah kan, Man? Udah. Datang kesini. saya itu Yono, Ristek. Nah, Odi. Odi. Odi iya ya, udah ya. Yang dia cerita itu loh. Odi Aji ya? Enggak. Oh, Aji ini, juga. Aji belum. Ini Kicuy. Kicuy mah lawan canda gue juga udah. Odi udah. Ngabdur juga Kicuy. Gue mau ketawa mulu gue sama Kicuy. Bingung gue. Kicuy Aduy. Iya Kicuy Aji udah lucu banget ya. Alhamdulillah dia udah nikah. Belum. Belum dong. Lamaran. Oh, itu foto lamaran. Iya. Oh, saya pikir foto nikah itu. Kan gue mau disaksi katanya tuh anak. Habis lebaran kok. Iya, tapi dia mau nikah. Saya lihat fotonya dia sama, saya pikir itu istrinya, maksudnya. Oh, itu lamaran ya. Saya pikir itu Lamaran. udah nikah itu. Waktu datang sini acara apa ya? Oh iya dia bawa calonnya, bilang emang mau nikah. Itu Kicuy itu kata gue jenaka gitu. Jenaka. Kalau lagi kita ngobrol gitu. Dan kejenakaannya itu dia tuh sama kayak Rispo, sama kayak Hipsi menurut saya. Iya. Kejenakaannya itu bukan sesuatu yang dibikin di depan kamera atau di atas panggung. Tapi memang sehari-harinya begitu. Cara dia ngomong, brother gue, Iya. memang begitu sehari-hari. Iya. Jadi menyenangkan jadinya, bukan suatu hal yang dibuat. Iya. Tapi memang begitu. Relax, kalem, relax, anjay. Anjay. Lucu. Gitu mukanya lucu. Si Kicuy. Kicuy Adi namanya. Malah kalau lagi apa namanya dubbing yang itu. Tahu kan lo kontennya dia? Anak Afrika. Anak Afrika itu. Lucu. Nah, kemudian Ya bentar lu, gue inget satu nih yang menurut gue lucu banget dah. Lagi ngobrol gitu. Pokoknya lagi ngobrol tentang duit dah gitu. Nah, Terus salah satunya minta duit. Di sini bagi gue dulu duit. Buat apa sih lo? Buat beli daster Sarwenda. Kenapa daster Sarwenda? Emang ada saya ini. nggak tahu. Sarwenda emang jual daster. Nah, makanya gue juga bingung kenapa ya. Daster Sarwenda yang mau dibeli. Apakah itu model daster gitu? Ah? Oh ada. Oh ada daster Sarwenda. Oh iya. Sarwenda itu kan istrinya Ruben Onsu kan? Maksudnya itu kan? Oh, tapi lucu. Oh, di konten di YouTube sering pakai daster. Oh, terus akhirnya ibu-ibu di Tanah Abang ini daster Sarwenda gitu. Oh, iya. Si Kicuy ada aja kalau belum daster Sarwenda. Kenapa harus Sarwenda? Ya gitu. Kenapa dia tahu gitu ada daster Sarwenda? Iya, kok dia bisa tahu ya? Kok dia bisa tahu di pasar ada orang jual daster Daster Sarwenda? Sarwenda, iya. Enggak, dari dua katanya aja tuh lucu gitu daster Sarwenda. Emang dua kata lucu gitu. Daster Sarwenda. Mau Bagi duit, bagi duit, mau ngapain? Bagi daster Sarwenda. gue dulu di sini. Buat apa anda beli daster Sarwenda? Oke Dur, terus? Nah, terus apa lagi saya mau bilang tadi? Tadi lu mau bilang oh ya, apa? jadi materinya begitulah. Jadi insya Allah. Berhasil ya. Jadi lo ngilang kemarin itu juga ada hasilnya ya? Alhamdulillah. Tapi saya selama di perjalanan bis tidak selalu, tapi begitu ada ide
langsung saya catat ide-ide buat Black Campaign Anjay. di atas bis. Gila lu Jadi ya. kalau ada teman-teman kalau lihat footage Di Comika tuh. di Comika yang saya Comika lagi, event. iya saya lagi nulis Ya. di bis, itu saya lagi nulis materi Black Campaign. Black Campaign. Bagaimana Bang Abdur? Kesannya tur dengan bis sendiri. Iya. Ya. Yang buat. Enak banget, Cing. Hah? Enak banget. Nggak pusing masalah barang. Kalau kita pakai pesawat itu kan naik turun bagasi apa segala macam, bawa ke mobil, bawa ke hotel apa segala macam. Di bis ya udah. Dari Comika taruh udah. Mau di mana, mau di hotel, mau di apa. Nggak perlu diturunin, ya udah ditaruh di situ aja kayak bawa rumah berjalan. Enak banget. Satu bis berapa orang, Dur? Kami kemarin 12 orang. Bisnya itu bis 3/4. Apa sih nama bis Kopaja. Kopaja ya. Segede Kopaja itu. Segede Nah, Kopaja. Segitu. Bukan ya? Hah? Enggak dong. Segede Kopaja itu apa Palingan tuh? 14 orang ya. 10. Tidak 14 juga, Cing. Kami 12 orang itu aja, satu orang satu ini. Bangku. Kan Satu row. bukan, kalau satu row itu kan ada 4, 2 kiri 2 kanan kan. Ya. Nah, maksudnya di 2 kursi ini satu orang aja yang duduk. Oh. Itu masih ada yang kosong. Oh. Itu aja masih ada row yang kosong. Mungkin dia kapasitas 36 mungkin. Tapi nggak reclining. Bisa digituin? Bisa, Oh bisa. bisa. Enak lo jadinya ya. Maksudnya ngerokok bisa gak? Nggak ada. Nggak ada tempat ininya. Maksudnya tapi Ngerokok. tetap ngerokok. Sebenarnya dibolehkan sama sopirnya. Maksudnya bisa aja perjanjian, cuman saya nggak enak cewek-cewek yang ikut kan. Oh banyak cewek juga ikut. Ada dari tim Comika Event yang apa istilahnya apa ya? Event officer. Ya. Itu dia cewek. Terus Priska itu bagian apa ya Priska ya? Tandai, bukan. Bukan, merchandise Gotri. Cowok. Priska tuh SMDC. Apa istilah SMDC ini? Media sosial gitulah. Spesialis, media sosial spesialis. MS, SM sosial media, Comika digital spesialis. Ah, Benar nggak gitu kira-kira? paling, itu. Sosial media and digital spesialis. SMDC. Iya, DC kan? DC, digital Iya. content berarti DC-nya tuh. Digital- SMDC, spesialis media digital content. Atau sosial media and digital content. Mungkin. Atau? Di Comika tuh intinya banyak sekali singkatan-singkatan yang saya nggak paham juga. Oke. Apa lagi yang lo tahu singkatan? Kita kira-kira apa deh kira-kira? SMDC. Ada yang bagian iklan-iklan tuh apa gitu. SNP. SN SNP. N-nya Sales and promotion mungkin. N-nya tuh dan. Apa N-nya itu N aksara. Kayaknya Endan deh. Dan ya, iya kayak sales and promotion ya. Tapi Sales biasanya marketing dan promotion ya. Sales and promotion. MNP. Enggak ada. SNP. Sales and promotion. Sering disebut SNP. Ada. Sales and promotion. Ah. Nah, kalau SMDC MDC tadi tadi ya antara spesial media digital content. digital content Nah, atau itu. social media and digital content. Nah, itu. SNP social and promotion. Nah, gitu. Nah, itu ada 2 cewek. Terus kalau pas dari Malang ke Surabayanya ada satu bagian ngopret itu Firda. Ngopret ini kan media kan saya mulai dari dia ngopret selama acara jadi lagu. Oke. Oh inian. Operator iya kan Iya. ngopret kan? Ya ngopret ya. Operator lah iya. Ya. Termasuk media waktu saya FOH. iya dia di FOH betul. Apa tuh? Front Office House. FOH. Front Of house. ganti office-nya doang. Nggak ada office ya, of house. Iya kayaknya. Front of house. Oh, Kan? Front of House ya? Iya. Ya, front of house ya. Depan rumah dia. Karena Oh. biasanya itu untuk
banyak kayak audio di situ, mau ngeliat si Betul, betul, lighting betul. di situ. Betul. Terus kalau mau ada LED, ya lihat di situ juga. Iya. Dia ngopretin dari sini bisa kelihatan, Iya. bisa kedengeran. Betul. Ya gitu. FOH. Cewek itu. Cewek. Anjay. Kekurangan orang sebenarnya. Jadi itu Firda tuh dulunya di Comika, dulu di Comika event, tapi sudah keluar. Jadi sekarang? Sekarang tinggal di Malang aja, sudah nikah, tinggal sama suaminya di Malang. Oke. Lalu kemudian di Malang dia ngopret, sekalian kami bawa juga ke Surabaya, ngopret juga di Surabaya. Habis itu dia pulang lagi ke Malang. Nah, kami nggak tahu nih kalau Jogja Semarang ada dari tim Comika eventnya tidak bawa operator lagi, ya nanti Firda didatangkan lagi dari Malang. Untuk Semarang Jogja. Ya Jogja Semarang lagi, dia ngopret lagi gitu. Iya. Nah itu kemudian, itu 3 cewek. 12 orang, saya bahas-bahas aja ya. Iya. Buat mengisi waktu ini ya. Iya. Sampai nanti kita bahas Panjinya. Panji karena Panji udah setahun nih. Setahun di New York. Dan gue lihat di Instagramnya itu udah mulai keluar keresahan dia. Gue bener gak sih langkah yang gue ambil gitu ya? Kayaknya ya. Lu belum lihat ya? Belum lihat. Oke, ntar nanti kita lihat. Siapa aja? Kami 15 orang sebenarnya. 10 dong itu. Nah ya, lagi deh. Kami 15 orang. 3 orang operator bis. Apa? Loh, yang mengoperasikan bis siapa? Supir. Operator dong. Supir. Iya, sopir itu nama spesifiknya, tapi dia intinya dia mengoperasikan Ya. bis ini. Nah, ada 3 apa? Supir tiga-tiganya. Iya, kan mereka ganti-gantian. Tapi ada loh. Tiga-tiganya ini bisa bawa. Ada mobil yang isinya 16 bangku. 16-nya supir. Ada, memang ada. Mobil antar jemput supir. Iya lagi. Yang nyetir satu, cuman kan Semua sopir. Tapi semua supir, cuman yang nyetir satu. Mobil antar jemput sopir. Iya kan ada loh. Ada memang, betul ada. Ada mobil antar jemput supir. Ada betul. Kayaknya agak aneh ya, kayak gimana gitu. Lo kan supir, tapi kalau dijemput sama supir. Iya, memang ada. Iya. Di perusahaan-perusahaan ada. Oke, ada 3 operator bis. Bis. Biasanya kalau satu bawah, satu connect, satu tidur. Oke. Ya. Mereka rolling aja, 3. Kemudian ada 12 orang nih. Saya. Kemudian Banyu Alam, Odi Ajalah. Penampil. Penampil. Oke. Performer. Oke. Performer 2 opener, ya. Kemudian event officer ada Dea. Apa tuh? Event officer itu ngapain? Pokoknya dia itu mengkoordinasikan acara itu. Oke. Kayak inilah, PIC-nya. Person in charge. Untuk event itu. Mungkin. Project manager untuk event itu. Mungkin. Project manager akhirnya kita ngertiin lagi apaan tuh project Kayak kami manager? makan, dia yang ngurus. Iya. Hotel dia yang ngurus. Iya. Yang bertanggung jawab lah. Ketua panitia. Iya, kayaknya ketua panitia. Ketua panitia lebih gampang. Oke. Dea. Kemudian SMDC tadi, Friska. Dia ngapain? Udah sekarang nih. Kita tebak kerjaan dia dengan apa yang dilakukan selama itu. Nggak usah ditebak, orang saya tahu kerjaannya. Ngapain dia? Dia bikin konten media untuk Comika event. Jadi dia ngapain maksud gue? Kayak misalkan datang pertama, dia tuh yang bikin ini tutorial menonton PPTJ Malang. Oh, ya. Itu dia tuh yang bikin tuh. Oke. Ya, termasuk yang wawancara lo terakhir. Gimana? Wawancara saya terakhir. Gimana Bang Abdur rasanya tur dengan bis sendiri? Itu dia yang bikin. Oke. Karena dia sekaligus jadi adminnya Comika Event. Oke. Jadi segala hal yang postingan Comika Event mengenai PPTJ, dia yang ngatur tuh. Oke. Dia yang bertanggung jawab. Oke, dari pembuatan sampai uploadnya. Iya. Jadi kami lagi makan, dia lagi ngedit. Di bis, yang lain tidur, dia lagi ngedit. Gue juga bisa ngedit. Walaupun gue udah tua ya, gue bisa ngedit. Tapi dia anak muda masih. Dia masih anak muda. Nah itu, Friska ya? Udah 5 ya? Makanya gue ngerasa jadi anak muda, Dur. Karena gue bisa ngedit.
Itu kali ya. Oh, kok gue bisa ngedit juga yang dikerjakan anak muda. Oke, Priska udah. Kemudian dari bangku aja biar saya Priska di situ. Oh, sebelah saya dulu. Kuku. Sebagai? Rahadian Kuku sebagai videografer. Bertanggung jawab videografer dia tuh. Videografer apa? Videografer untuk Show-nya? bukan. Apa? Nanti dia itu bertanggung jawab juga untuk videografer yang di Jakarta yang rekam full. Iya. Nah, tapi yang di kota-kota ini saya butuh karena saya bikin selain konten yang nanti Jakarta. hasilnya yang digital download Jakarta itu, ada satu konten lagi, itu konten kontras. Oke. Kontras setiap kota. Oke. Yang pengen saya lempar di YouTube nanti. Iya. Bukan setiap kota, tapi setiap trip. Iya. Kan Malang Surabaya dihitungnya satu trip. Iya. Nah gitu. Jadi nanti kami akan hasilkan Malang Surabaya, Jogja Semarang, 5 trip. Iya. 4 Malang dong harusnya. Surabaya. Bogor Bandung jadi 1. Iya. Jakarta Jogja jadi Semarang, Bandung Bogor, Jakarta. 4 trip, sorry. Iya, 4 trip, oke. Jakarta juga ada trip Sendiri. sendiri. Ya. 4. Jadi akan ada 4 konten kontras yang akan muncul di YouTube Oke. dengan durasi mungkin sekitar tidak seperti kontras di HP. Dia mungkin sekitar 15-20 menit mungkin. Oke. Nah itu, jadi kayak ngevlog lah. Nah itu Kuku. Sekaligus dengan hal-hal yang saya anggap penting. Makanya karena kita ada sponsor kan. Misalnya kayak hotel, itu kami barter. Iya. Jadi tidak bayar tapi itu. Nah itu Iya. fungsinya Kuku tuh untuk memastikan semua keinginan klien masuk gitu. Oke, Kuku tuh. Kuku. Apa nama ininya? Nama jabatannya videografer gitu doang? Enggak kali? Saya nggak tahu istilahnya Ya, apa. oke. Videografer. Dia tinggal ngambil doang. Tapi apakah dia bertanggung jawab terhadap konten itu? Iya dia kan ngedit juga. Nah iya. Ini Kalau kayak si Priska kan Ah. SMDC namanya. Tapi dia juga fungsinya ada jadi sebagai videografer dong. Ya. Karena dia juga ngambil. Kuku juga gitu kali ya. Cuman ada namanya. Ada namanya apa harusnya. Nama lo Ku? Ya. Saya nggak tahu tuh. Oke. Di belakang Kuku Priska. Sini Dea, belakangnya Dea siapa? Fajar. Sad boy. Tidak. Tidak. Ini Happy Boy. Fine. Tadi sudah berapa ya? 3. Priska, Dea, Kuku. 6. Fajar. Yang ke-7. Ya. Fajar, fotografer. Yang foto segala macam pokoknya. Kami trip, itu Yang foto fotoin. semua show, trip, pas makan, pas apa pokoknya nih Fajar. Oke. Still foto. Pio Iya. karisma lah. Pio karismanya. Pio karismanya. Oke. Still fotografinya. Ya. Nah ini. BTS-nya apa segala, BTS foto apa segala. Ini Fajar. Lalu Dimas bagian terakhir, dia nggak ada kerjaan, so. Goblok lu. Emang nggak ada kerjaan. Emang nggak ada kerjaan, Cik. Apaan nggak ada kerjaan sih? Serius. Dimas? Serius. Ntar nanti saya cerita. Ya. Ini udah Fajar ya. 7. Di belakangnya Fajar ada Ade Yusra. Namanya. Dia ada kakaknya nggak? Kakak Yusra kalau nggak salah. Bapaknya Yusril Eza Mahendra. Biar puas kalian. Ade. Nah, Bang Ade ini, Bang Ade. Iya, itu agak bingung dari dulu tuh. Dari dulu Ade itu Bang Ade. Ada orang yang Ade itu sekedar panggilan, ada juga orang yang namanya Ade. Iya. Contoh Ade Yusra namanya Ade. Iya. Bang Ade nih. Pada saat dia jadi kakak, dia dipanggilnya Bang Ade. Bang D. Panggil aja Bang D ya. Nah, ada Armando. Bang Ade juga. Sebenarnya dia adenya Armando. Dia punya nama sendiri sebenarnya. Dia Ade Armando. Gitu ya. Saya nggak tahu lah. Oke. Ade Yusra. Ini orang dari Comika Space Sound Engineering. Apa sih? Iya, sound engineering. Sound Engineering. Comika Space itu apa? Comika Space itu divisi di Comika. markas Comika, Iya. divisi di Comika
yang kepalanya kuku. Lu sih kagak menjelaskan. Hah? Lo kagak menjelaskan Comika Space itu apa? Masa Production house-nya Comika. jadi orang nggak, oh kepalanya kuku, oh videographer. PH-nya Comika. Oke, bukan yang nyawa-nyawain space atau tentang luar angkasa. Iya, dia kan lantai 2. Ya, Lantai 2 buat kita biasa konten. stand up atau apa, itu tempatnya Comika Space itu. Oh ya, Nah, mereka tuh berhubungan dengan konten, pokoknya PH-nya Comika itu. ya, Pokoknya apa-apa yang produksi segala sesuatu dilempar ke Comika, pasti Comika Space yang bikin. oke. Nah, itu sound engineering, AD. Sudah 8 ya? Ya, Sekarang yang ke-9, Gotri. Ada namanya Gotri. bertiga terus ya. Namanya Triono. Oh, Namanya Triono, panggilannya Gotri. Saya juga nggak tahu nih kenapa kenapa dipanggilnya depan Gotri. go-nya ini ya? Go-nya ini apa nggak tahu nih. Karena ada satu masa Dur, di waktu gue SMP juga gitu tuh. Misalnya Farid panggilnya Gorit, Oh. Abdel jadi Godel. Kenapa tuh? Nggak tahu. Mungkin ini juga. Mungkin ini juga SMP sama Cing Abdel. bukan. Maksudnya kebiasaan itu ada lagi di tempatnya si Triono ini. Iya. Ya, panggilnya Gotri. Triono, anak stand up Indo Purwokerto. Tapi di Comika. Di Comika. Di Comika tuh rata-rata kebanyakan anak stand up Indo. Oke. Entah dari mana gitu. Nah, Gotri bagian merchandise, orang fisikal. Oke. Fisikal. Fisikal, Ya. orang merchandise. Itu sudah 9 ya. Ya. Yang ke-10 ada Adit Armin. Nah, Adit Armin ini dia Comika event juga, tapi beda dengan Dea. Kalau Dea itu yang ngurus yang tadi yang saya bilang. Nah, Adit Armin ini tugasnya yang di lapangannya, yang ngontrol jalannya acara ini. Oke, direkturnya. PD, program director. Atau FD, floor director. Dia ada Bukan. di mana pas lagi Di FOH sana. Oh, udah PD berarti. Dia yang ngontrol, Director. dia yang ngontrol AD, dia ngontrol Ade ngapain nih? AD kan sound. Oke. Ya kan gue lupa, boleh dong. Iya. Ya Ade Sonia. Dia ngontrol AD, ngontrol Firda, Firda media, operator. Operator. Oke, terus? sama ngontrol yang punya gedung. Ya. Ya, so director dah. Sodir. Sodir ya. Sodi adanya harusnya memang di FOH. Nah, itu udah ke berapa ya? 10. Udah ke-10 ya? Ada dua lagi satu lagi sebelum Dimas. Kok saya lupa satu lagi siapa sebelum Dimas ini ya? Anak Malang yang itu yang gede badannya. Oh, si itu yang ikut Priska. Priska udah. Firda. Firda udah. Priska udah. Anak Malang yang suka bikin artikel bukan nggak ikut. Oh iya, sorry. Vito. Ada Vito Itu apa? dari Comika Media. Oh, yang suka ngambilin YouTube gue tuh. Dia sering tuh. Iya, Comika Media kan memang memberitakan komik. Iya. Dia berita-berita ngabdur juga ada. Ya. Bahkan ada BTS dimasukin juga. BTS, gue punya konten namanya BTS. Nonton dikit banget, Dur. Nonton 1.000, 2.000. Tapi masuk Comika Media. Loh, Cing, bayangin. Tapi saya itu ya, saya nggak tahu secara perusahaan ya. Tapi kalau yang dari kacamata saya melihat, mungkin Comika Media itu salah satu divisi yang sudah berhasil mewujudkan mimpinya Panji. Oke. Menurut saya. Apa mimpinya? Karena mimpinya Panji ketika pertama kali yang saya dengar, ketika dia ngomong di open house-nya Comika dan segala macam sama kita tuh, Town Hall. town hall-nya Iya. Comika. Town Hall. Town Bukan hall. 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 Iya. Town hall. Oh, Lubang dong. bukan HLL. Town Hall. Hall. Bukan hall. Hall. Town hall. Iya. Town hall. Town Hall. Town hall. Nah, di town Ikan, hall itu, ikan. di town hall, Ikan. hah? Ikan. Ikan apa lagi hall? Town Hall. Tongkol. Lo hallnya doang nih. Oke. Ah, Dia ngomong apa Panji ini? Panji bilang Comika Media itu hadir untuk memberitakan komik apapun itu, karena
media lain belum tentu mau memberitakan komik. Iya. Jadi ya udah. Nah, menurut saya Comika Media itu sangat berhasil untuk tujuan itu. Iya. Bahkan saya kaget waktu saya di bis saja, saya baca berita, reporternya Sabik. Sabek. Sabek yang Sulawesi. Ya, yang Iya. sekarang di Bali. Iya. Sabek itu nulis berita, Moody Taylor sudah bangkit lagi dengan mengisi event off air. Iya. Dapat dari mana, Cing? Iya. Maksudnya, dan dia mau wawancarai Moody Taylor, maksudnya dia dapat, maksudnya tahu Moody Taylor isi off air aja, dia tahu dari mana datang. Iya. Gitu, maksudnya betul-betul yang sampai kita sebagai komik aja tidak tahu berita komik lain, Comika Media itu mampu memberitakan itu. Itu hebatnya Comika Media tuh. Bagus ya. Makanya saya salut banget sama Comika Media. Iya, makanya itu yang gue bilang ada salah satu konten itu yang BTS gue sama Boy. Ya itu penontonnya 1.000, 2.000. Yang bahas lirik. Boy bangga banget. Wih, dibahas di Comika Media. Iya, itu Comika Media tuh. Iya, keren. Nah, ada Vito. Vito itu. Vito Dita Praja. Vito ini mantan ketua Stand Up Indo Malang. Oke. Sekarang sudah di Comika Media. Nah, Vito juga ikut untuk memberitakan PPTJ. Sudah 10 ya? Sudah 11. Sudah 11 ya? Dimas. Yang ke-12. Dimas Bagus Saputra ini. Iya. Gak ada kerjaan. Gak ada kerja. Ketua stand up Purwokerto itu. Hah? Ketua stand up Purwokerto. Mantan ketua Stand Up Indo Purwokerto. Dimas. Dimas. Mantan ketua Stand Up Indo Purwokerto. Dimas. Jadi, Triono dulu itu anak komunitasnya dia. Iya dong. Yono Bakri. Triono yang tadi Triono. fisikal. Oh iya. Gotri. Gotri. Oke, Gotri ya. Nah, itu anak komunitasnya Dimas. Iya. Dimas kan ketua dulu. Enggak, Dimas apa kerjanya? Nggak ada, Cing. Lalu lalang nggak jelas. Ada kerjanya. Lo apa deh? Yang gue mau ini nih, gue hubungin Dimas. Ngerekam. Pasti lo ke Dimas. Pasti lo ke Dimas, nggak mungkin. Gue pengen gini. Gue ke Gotri. Nggak, pasti lo nggak pernah. Gotri, gue pengen ini nih. Nggak pernah pasti. Nggak, tapi Priska, gue pengen ini nih. Adek, gue pengen ini gue butuh. Nggak pernah. Pasti lo Dimas. terkait dengan segala event itu saya pasti ke Adit atau Dea. Karena mereka kan yang tanggung jawab event kan. Iya. Jadi Ya, kayak- Adit sama dia, ya. Saya minta lampu yang begini ya, sound yang begini, apa segala itu semua event. Iya, tapi kan itu sebelumnya. Pas Tidak, lagi di hari H juga, di hari H. Oh, di hari H juga ya. Waktu GR, saya minta Iya. lampu yang begini ya, ini. Dimas pada saat lo itu dia di mana? Dia di pojok gini doang. Di pojok begini ya. Dia liatin. duduk-duduk aja santai, tidak ada kerjaan. Ya. Cuman di Malang, memang di Malang dan Surabaya saya minta direkam Pakai handphone. pakai handphone untuk evaluasi. Oke. Capek lo. Dia tidak bawa tripod. Iya, dia gini terus. Dia tidak bawa tripod. Tripodnya anak Malang yang beli. Stand Up Indo Malang yang beli. Tapi akhirnya ada itu rekaman. Ada. Ya iya bener dong. Dia Dia taruh di tripod, dia rekam, dia jalan-jalan. Nggak tahu dia jaga atau dia jalan-jalan ya, tapi rekamannya ada. Nah, yang penting itu kan. Rekamannya ada. Yang penting itu. Nah, seandainya saya tidak minta untuk direkam, saya nggak tahu dia kerjanya apa. Berarti si siapa? Koko. Lu videoin lah si Dimas. Iya, Dimas ngapain sebenarnya? Dimas tuh ngapain sebenarnya? Dimas tuh ngapain sebenarnya? Atau si Priska ya, SMDC. Priska kan? SMDC kan? Iya. Ya, lo Tris. Dimas lah kasih apa ya? Maksudnya ini dari tadi kita ngobrol 12 orang. 11 orang udah ketahuan ngapain, tinggal Dimas. Saya nggak tahu dia tuh ngapain. Mungkin mengontrol. Karena saya sibuk badan materi, dia mengontrol semuanya mungkin. Ini pawang hujan dulu, pawang hujan. Malang Surabaya dua-duanya hujan. Oh iya, dia pawang emang untuk hujan.
Khusus untuk datangin hujan. Iya, pawang hujan kan ada 2 untuk. Oh, dia menghalau. ada di Surabaya ada. Saya minta Apa? kopi tuku. Dia gercep. Ada. Dia garut. Dia yang datangin kopi Iya. tuku. Biasanya tapi sebenarnya Dimas tuh ngontrol. Dia kan apa istilahnya yang menggantikan saya untuk karena apa kemauan saya kan itu dia kayak- tahu. Dia itu kayak Intel, Dur. Kerjaannya. Kalau nggak ada apa-apa, berarti dia lagi udah hasil kerja dia. Ya, Begitu lo datang nih, ngek ke bis ke venue ke apa ya, nggak ada apa-apa nih, lancar aja nih. Itu karena Dimas sudah siapin. betul. Abdur duduknya sini ya, gitu. Ya. Dikasih tahu sama dia. Begitu sampai venue, nih ruangannya Abdur sini ya. Lo tinggal jalan tuh hasil kerja dia tuh. Iya, Dur. betul. Gitu. Betul, sebenarnya begitu. Jadi Begitu ya? dia sebenarnya begitu memang. Memang itu kerjaannya. Saya Ya. cuma bercanda aja. Ah, lo serius? Enggak. Dimas dia kagak tahu sebenarnya. Memang kerjaan-kerjaan itu tuh kerjaan-kerjaan Intel disebutnya gitu. Enggak kayak sepanjang PPTJ itu kan saya sibuk. Saya itu kan orang tidak bisa Ke distract. multitasking. Iya. Cing. Jadi saya fokus sama materi. Dialah yang meeting dari meeting ke meeting mempersiapkan PPTJ dan segala macam. Iya. Saya terima jadi. Iya. Nah, itu Dimas memang. Mungkin pada saat pelaksanaan dia emang seperti nggak ngapa-ngapain. Ya. Tugas gue udah kelar. Ya, tapi apa-apa yang dibutuhin dia yang tahu. Dia yang tahu. Nah, dia sudah mengkoordinasikan dengan Dea, dengan Ya. Adit, dengan Bang Ade, dengan Iya. Priska dengan segala macam gitu. Iya. Gitulah. Emang pada saat pelaksanaan emang orang-orang gitu duduk doang, Dur. Ya, Dia- sudah capek di waktu persiapan ya. Iya. Nah, Gitu. itu. Itu Dimas. Ininya. Itulah 12 orang ini. 12 orang yang membuat PPTJ. Udah. 12 orang membuat PPTJ Malang dan Surabaya berjalan lancar. Alhamdulillah. Berjalan Dan lancar. juga tidak lepas dari bantuan komunitas. komunitas. Malang. Stand Up dan Indo Malang maupun Stand Up Indo Surabaya. Surabaya. Gue beberapa kali kan ikut event Stand Up Indo ya, yang di-allow-in sama. Nih, nyala gak? Nih, ya. Di-allow-in sama anak komunitas. Nah, Bagus-bagus Dur kerjanya Dur. bagus. Bagus tuh. Kayak apalagi kemarin gue ke acara Stand Up Bekasi. Awe, Iya, apa namanya tuh? podcast seminggu. Bukan. Yang Trikuk sama tuh lomba Yang lomba gue jadi juri. komunitas tadi ya. Lomba komunitas. Iya. Bekasi kaya sekali. Oh ya. BKSD Bekasi kaya sekali. Bekasi Cup cukup. BKSD Bekasi Cup. bukan Bekasi kaya sekali Cup. Oke. Iya. Gue dialoin sama ini. Dan entah itu memang didikan Stand Up Indo atau itu memang didikan Stand Up Indo Bekasi ya. Tapi rata-rata anak komunitas gitu dia disiplin Dur. Ngelawin kita nih, bener dia ada aja di situ gitu. Jadi kita mau apa nengok ada dia gitu. Nengok sini ada dia. Nah, lo dieloin nggak di sana? Ada elonya nggak? Apa Dimas? Ada LO-nya ada. Ada kan? Ada, tapi saya tidak minta Iya. ini kan. Jadi Walaupun maksudnya tidak minta, dia selalu ada di situ. ada di situ. Iya. Jadi maksudnya saya jadi tidak terlalu merasa membutuhkan. Ya. Karena memang saya asalkan sudah ada kopi, sudah ada air di situ, sudah aman sudah. Iya. Sama-sama, gue juga nggak tahu. Ya, tapi dia tuh selalu ada gitu. Nah, Dan cukup disiplin. Iya. Ya. Iya, betul. Maksudnya secara event ada standarnya lah kalau si anak-anak stand up itu gitu. iya. Tuh. Iya. Ini udah satu episode udah belum nih? Oke. Sudah berapa jam? 1 jam lebih. Nah, begitulah teman-teman. Ya. Nah, Pahlawan Perhutara Jasa masih ada di Bandung, Bogor, dan juga Jakarta. Jadi bisa teman-teman dapatkan tiketnya di situ. Dan kami pamit dulu. Semoga setrikaannya teman-teman semuanya sudah rapi segala macam.
Sampai jumpa di ngabdur minggu depan. Salam satu panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.